warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Ibu Jumria SPD MTD. Perkenalkan, nama saya Miami dengan NIM 212221074, mahasiswi Prodi Ilmu Komputer kelas C, Universitas 19 November Kolakabe, Buton Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan peristiwa penting bahasa Indonesia. Langsung saja pada poin pertama. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun peta bahasa baru, bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penulis ahli dan ketua Komisi Bahasa selama kedudukan Jepang, Sultan Takdir Ali Syahbana melakukan modelisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional yang menjadi pemersatu bangsa. Ia yang pertama kali menulis tata bahasa baru, bahasa Indonesia yang dipandang dari segi Indonesia, yang mana masih dipakai sampai sekarang, serta kamus istilah berisi istilah-istilah yang baru dibutuhkan oleh negara baru yang ingin mengajar modernisasi dalam berbagai bidang. Setelah kantor bahasa tutup pada akhir Perang Dunia II, ia tetap mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia melalui majalah Pembina Bahasa Indonesia yang diterbitkan dan dipimpinnya sebelum kemerdekaan. Sultan Takdir Ali Syahbana adalah pencetus Kongres Bahasa Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Indonesia karena bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa mua. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 sebab 15 pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK nomor 264 atau BHG A atau 47, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan MR Soewandi meresmikan pasti penggunaan ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti dari ejaan Van Opswegen yang sebelumnya berlaku. Yang kelima, pada tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1944, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya,
Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentuk istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III. Di Jakarta, kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, nomor 9. Tanggal 21 sampai 28 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya nomor 10. Tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 7 pekan bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan tamu dari negara sahabat. 11. Tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya 770 pecan bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu mancanegara. Itulah penjelasan dari saya tentang sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.